Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan video kita sebelumnya, yaitu limit fungsi trigonometri bagian yang kedua. Di bagian yang kedua ini kita akan membahas mengenai penggunaan identitas trigonometri pada limit fungsi trigonometri. Sebelumnya kita ingat kembali rumus limit trigonometri fungsi trigonometri itu apa aja. Di video sebelumnya ini ada beberapa rumus. Kita lihat contoh soalnya. Limit x mendekati 0, 4x kali sin 3x per tangan kuadrat 2x. Oke, kita rapikan dulu ya bentuknya, supaya terlihat seperti rumus yang di sebelah ini. Limit x mendekati 0, 4x per tangan 2x kali dengan sin 3x per tangan 2x. Dari sini terlihat ini sesuai dengan rumus di sebelah ya. Rumus ini. Sehingga ini didapat hasilnya adalah 42. Kemudian yang ini berdasarkan rumusnya itu adalah 3/2 ya. Ya, kita coret. Sehingga hasilnya itu adalah 3. Oke, kalau kita lihat ada beberapa teknik yang lain ya. Itu ada dengan ketentuan sin dan tangan itu dicoret ya. Itu boleh saja sih sebenarnya. Kalau kita coret, jadi sebenarnya menyalahi aturan aljabar ya. Tapi kalau dalam ini tidak ada masalah. Jadi kalau kita lihat di sini, ini jadinya 12x kuadrat per 4x kuadrat ya. Sehingga hasilnya itu adalah 3. Kadang ada juga yang dia berpikir untuk mengambil koefisien-koefisien saja ya. Jadi kalau kita lihat soal ini, kita ambil koefisiennya saja itu 4, 3 per 2 kali 2 ya. Nah saja kalau kita menggunakan teknik seperti ini, kita harus memahami dulu konsep dasar ini ya. Karena kalau tidak paham konsep dasar, begitu soal ini saya ganti dengan kuadrat x nya, dia akan menjawab jawaban yang sama dengan ini. Padahal sebenarnya di sini sudah menambahkan x, jadi ada di sini kalau kita buat x yang tidak memiliki pasangan ya, sehingga nanti hasilnya itu akan 0. Oke, kalau kita lihat soal ini atau rumus ini itu hanya ada bentuk sin dan tangan. Bagaimana kalau dia ada bentuk fungsi cos atau bentuk fungsi yang lainnya? Nah, disinilah kita akan melanjutkan ke materi utama kita, yaitu penggunaan identitas trigonometri pada limit fungsi trigonometri. Jadi identitas yang pertama itu adalah yang sering digunakan identitas sudut rangkap ya, yaitu cos 2a sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat a sama dengan 2 cos kuadrat a kurang 1, kemudian cos kuadrat a kurang sin kuadrat a. Yang dipakai atau yang sering dipakai itu biasanya. Kemudian identitas rangkap sin ya, sudut rangkap sin 2a itu sama dengan 2 sin a cos a. Kemudian identitas Pitagoras ya, sin kuadrat a tambah cos kuadrat a sama dengan 1. Inilah beberapa identitas trigonometri yang sering ya digunakan untuk limit fungsi. Kita lihat contoh soal yang pertama. Limit x mendekati 0, cos 4x kurang 1 per x tangan 2x. Oke, kalau bentuk seperti ini terlihat jelas bahwa yang harus kita ganti itu adalah cos 4x. Jadi kalau kita lihat di sini rumus merangkapnya 2a menjadi a, artinya itu adalah sudutnya menjadi
separuhnya ya. Jadi kalau gitu di sini kita bisa buat seperti ini, limit x mendekati 0, berarti kita ubah menjadi separuhnya 1 kurang 2 sin kuadrat 2x ya, kurang 1 per x tangan 2x. Kita bisa coret ya, limit x mendekati 0. Di sini sebenarnya bisa kita langsung ambil sini ya, tapi kita buat supaya jelas terlihat, jadinya min 2 sin 2x sin 2x. Ini terlihat jelas bahwa ini nilainya adalah 2, kemudian ini nilainya adalah 2/2 atau 1, sehingga ini menjadi min 2 dikali dengan 2 dikali dengan 1 atau sama dengan min 4. Oke, kita lihat soal yang berikutnya. Contoh soal yang kedua, limit x mendekati 0, tangan 2x cos 8x kurang tangan 2x per 16x kuadrat. Oke, ini terlihat bahwa ini sama ya, jadi ini bisa kita keluarkan. Limit x mendekati 0, tangan 2x, sisanya adalah cos 8x per 1, 16x kuadrat. Kita ganti cos 8x ini ya, jadinya 1 kurang limit x mendekati 0 tan 2x, 1 kurang 2 sin kuadrat 4x kurang 1 ya, ini adalah 16x kuadrat. Ini kita coret. Oke, ini kalau kita lihat nih tan 2x sin 4x sin 4x ya, di sini x kuadrat. Oke, ini kita lihat x kuadrat, sedangkan di sini ada 3 ya, jadi tidak ada pasangan. Ini salah soal ya, salah soal. Kita ganti ya, ini seharusnya berpangkat 3 ya, berpangkat 3 ya, karena tidak ada pasangannya ya kalau berdasarkan. Dan kalau kita lanjutkan itu jawabannya jadinya 0 ya, dan di sini tidak ada jawabannya. Oke, kita lihat di sini limit x mendekati 0 min 2 tangan 2x ya, 2 ini kita buat di depan 2x, kemudian sin 4x sin 4x, sini 16x pangkat 3 ya. Ini terlihat adalah 4, ini juga 4 ya. Kemudian di sini adalah 1/4 ya. Atau kita ambil koefisiennya saja juga boleh ya. Min 4/16. Jawabannya adalah min 4 ya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Untuk soal berikutnya, limit x mendekati pi per 4, 1 kurang sin 2x per cos kuadrat 2x. Jadi di sini tidak mendekati 0, tapi kalau kita substitusikan 0 per 0 ya. Jadi kita tetap harus kita ganti ini. Kalau kita lihat di sini cos kuadrat 2x ini rangkap juga ya. Tapi kalau kita lihat bentuk identitas, ada kuadrat di sini juga termasuk identitas. Hanya saja kalau dia
kita ubah ke sudut rangkap, sudutnya ini tidak akan sama dengan yang di atas ya, akan jadi berbeda ya. Jadi kita supaya tetap sudutnya sama, kita gunakan identitas. Jadi ini bisa kita buat limit X mendekati pi per 4 1 kurang sin 2x. Ini kita ganti berdasarkan sudut rangkap adalah 1 kurang sin kuadrat 2x. Nah, dari bentuk ini adalah bentuk kuadrat ya, selisih kuadrat, berarti kita faktorkan ya. Limit X mendekati pi per 4 1 kurang sin, faktornya 1 kurang sin 2x 1 tambah sin 2x. Ini sama ya. Nah, kita masukkan pi per 4 nilainya, jadi 1 per 1 tambah sin 2 pi per 4 ya. 24 berarti setengah pi, itu adalah nilainya 1. Jadi jawabannya adalah setengah ya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Limit A mendekati 0 per A kali sin pangkat 3 2A per cos 2A tambah sin 2A kali cos 2A. Oke, kita lihat ini pecahan, ini satu lagi bukan pecahan, kita gabungkan ya. Jadi penyebutnya kita samakan dulu, jadi cos 2A. Sehingga ini harus kita ganti kuadrat ya, supaya tidak berubah nilainya. Limit A mendekati 0, kita gabungkan karena penyebutnya sudah sama, berarti sin pangkat 3 2A per A dikali dengan cos 2A ya. Oke, kita lihat ini bisa kita keluarkan. Jadinya sin 2A, sisanya adalah sin kuadrat 2A tambah cos kuadrat ya, per A cos 2A. Oke, ini nilainya 1 ya, kita abaikan saja. Kemudian kita lihat ini sin 2A cos 2A itu adalah tangan ya. Jadi bisa kita buat ini jadi tangan 2A per A ya. Nilainya adalah ada 2 ya. Sehingga jawabannya itu adalah D. Oke, kita lihat bentuk yang berikutnya, yaitu identitas penjumlahan fungsi ya. Ini dipelajari di kelas 11. Sin A tambah sin B sama dengan 2 sin setengah A tambah B cos setengah A kurang B. Itu juga untuk pengurangannya, penjumlahan cos, kemudian pengurangan cos. Nah, biasa yang umum digunakan adalah yang mengubah menjadi sin ya. Biasa umum yang digunakan itu adalah ini. Oke, kita lihat contoh soal yang pertama. Nilai dari limit X mendekati 0 cos X kurang cos 3X 1 kurang cos 2X. Kita lihat ini, kita gabungkan cos kurang cos berarti min 2 ya, min 2 sin setengah dari penjumlahannya ya, setengah dari penjumlahan ini dengan ini, kemudian pengurangannya, setengah dari pengurangannya yaitu min 2x.
per 1 kurang cos 2x ini kita ganti ya, 1 kurang 2 sin kuadrat x. Oke, kita sederhanakan. Limit x mendekati 0 min 2 sin 2x, kemudian sin min x ya, sin min x. Sin min x ini kita coret saja, berarti jadi positif ya, yaitu 2 sin x sin x. Oke, dari sini kita lihat, ambil koefisiennya saja juga boleh ya. Dan perlu kita ingat kembali bahwa sin min x itu sama dengan min sin x ya, jadi ini positif ya, ini bisa positif. Kemudian kalau kita ambil koefisiennya, ini 2 berarti 4 per 2, jadi jawabannya adalah 2A. Kita lihat contoh soal terakhir, sin 4x tambah sin 2x per 3x cos x ya. Oke, kalau kita lihat ini bisa, ini kita ganti ya. X mendekati 0, 2 sin 6x bagi 2 itu ada 3x, kemudian cos 4x kurang 2x bagi 2 itu adalah x ya, per 3x cos x. Nah, dari sini kita lihat ini nilainya adalah 2 kali 3 per 3 ya, jadi jawabannya itu adalah 2. Oke, demikian saja teori dan pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.